Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan yang ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas halaman 4-nya tentang bagaimana Allah mensifati dirinya di dalam ayat yang paling agung. Qala al-muallif rahimahullah, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin fi kitabihi. Dan apa yang Allah mensifati dirinya yang kita imani ya adalah apa yang Allah sifati dengan sifat tersebut atau nama tersebut dirinya di dalam ayat yang paling agung di dalam kitabnya, yaitu dalam ayat kursi ya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Jadi kenapa ayat kursi disebut a'dhamu ayah? Karena disebutkan di dalam hadis. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan ini hadis disebutkan oleh Sahih dan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Kata Nabi, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Ayat apakah yang paling agung yang ada di dalam kitab Allah? Lalu kata Ubay bin Ka'ab, qol Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Paraddadaha miraran. Lalu Rasul mengulang-ulang pertanyaannya, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Nah, baru setelah diulang-ulang pertanyaan yang sama oleh Nabi, summa qala Ubay bin Ka'ab ayatul kursi. Ya, ayatul kursi. Bahwa ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Fawadu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu fi katifi. Lalu kemudian Rasul meletakkan tangannya di atas pundak Ubay bin Ka'ab. Dan beliau mengatakan, liyahnaka hadzal ilm ya Abal Munziri. Semoga Allah memudahkan ilmu ini kepada engkau wahai Abal Munzir. Abul Munzir itu kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad diterangkan, walladzi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, innalaha lisanan wa safataini tuqaddisu al-malika inda sakil arsy. Sesungguhnya ayat kursi itu memiliki lisan dan kedua bibir. Tuqaddisu al-malik inda sak al-arsy, yang memuliakan ya Allah di dekat arsy. Itu ada keterangan bahwa ayat kursi itu memiliki lisan dan kedua bibir. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini keterangan tambahan ya tentang keagungan ayat kursi. Jadi ayat kursi saja itu
mengagungkan Allah Ta'ala, ya, mensucikan Allah Ta'ala di sisi arsy-Nya. Itu ayat kursi, ayatnya. Dan hadis ini sanadnya sahih, ya, yang menerangkan bahwa ayat kursi itu memiliki lisan dan kedua bibir yang mensucikan Allah di sisi arsy. Lalu kemudian beliau mengutip ayatnya, haitsu yaqul, di mana Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali huwa, illa huwa, kecuali Dia. Dia yang dimaksud di sini adalah Allah, ya. Yang menjelaskan bahwasannya annahu munfaridun bil uluhiyati, bahwa Allah itu munfarid itu tunggal, bil uluhiyah, dengan keuluhiyahannya. Allahu la ilaha illa huwa. Nah, dan kalimat ini menunjukkan al-hasr, ya, pembatasan, dan di situ ada an-nafyu wal isbat, ya. Seperti biasa Allah menggunakan kedua cara itu. An-nafyunya mana? Thariqatun nafinya. Allahu la ilaha. Nah, itu namanya Allah menafikan. Lalu mengisbat, illa huwa, kecuali Dia. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu namanya thariqatun nafi. Allah menafikan. Lalu kemudian illa, kecuali huwa. Nah, itu namanya thariqatul isbat. Allah menetapkan ada kecuali Allah. Siapa Allah itu? Al-Hayyul Qayyum. Nah, dan seterusnya. Di dalam ayat kursi ini, Bapak Ibu, menurut keterangan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin, itu mengandung penjelasan tentang nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nama yang terkandung di dalam ayat kursi ini ada 5. Sifatnya ada 26 dalam satu ayat. Dalam satu ayat itu menerangkan 5 nama Allah dan 26 sifat. Nah, sehingga kenapa ayat ini masuk a'zamu ayat? Karena semua isinya menerangkan Allah. Menerangkan Allah. Menerangkan tentang namanya, menerangkan tentang sifatnya, yang sampai ada 26 sifat. Kalau kita nggak baca teliti, mana ya kok 26? Nah, nanti kita akan bahas itu. Nah, maka ayat yang paling agung itu ya ayat yang menerangkan tentang zat yang paling agung, gitu. Ringkas ayatnya, satu ayatnya, tapi karena isinya menerangkan zat yang paling agung, sehingga ayat ini disebut a'zamu ayat. Nah, dan ini sekaligus Bapak Ibu menunjukkan bahwa ayat Al-Quran dari sisi ayatnya yatafadalu ba'duha ba'dan, berbeda-beda keutamaannya. Ada ayat bahkan panjang tidak lebih utama daripada ayat yang pendek, tidak lebih kuat pengaruhnya daripada ayat yang lain misalnya. Itu ada. Nah, ini menunjukkan, tapi kalau dilihat dari sisi siapa yang berbicara, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, ya. Tidak ada perbedaan, bahwa ya tentu yang bicara ini adalah Allah, wallahu azza wa jalla, la yatafadhal. Tidak, ya sama, karena yang bicara hanya satu zat, yaitu Allah. Nah, tentu adalah zat yang paling agung, paling mulia. Nah, sementara bi'tibari dilihat dari sisi yang dibicarakannya. Nah, di situ ada perbedaan keutamaan. Buktinya adalah ini, ya. Jadi ada ayat paling utama, ada surah paling utama. Surah apa paling utama? Nah, atau ada surah, ya, surah paling utama suratul Fatihah. Ada surah yang dia itu adalah sulusul Quran, sepertiga Al-Quran, Al-Ikhlas, kan yang kita bahas kemarin. Nah, ini ya dulu ala at-tafadul baina al-ayah was-suwar, ya, antara ayat-ayat dan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Tapi ada ayat, ya,
panjang, bahkan mungkin ayat paling panjang, yaitu ayat tentang apa? Tentang hutang. Tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, itu kan, yang menjelaskan tentang bab muamalah. Nah, dibanding misalnya dengan satu ayat surah Ali Imran ayat 185, pengaruh yang dirasakan oleh hati setiap hamba beda gitu pengaruhnya. Kalau ayat 185 dari surah Ali Imran menjelaskan apa? Menjelaskan tentang bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Nah, kan beda dari sisi pengaruh. Kullu nafsin za'iqatul maut dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi saya Ibnu Utsaimin menyebutkan ini untuk menerangkan bahwa ayat Al-Qur'an, surah Al-Qur'an itu bertingkat dari sisi keutamaan. Nah, di antara dalilnya adalah hadis dari Ubay bin Ka'ab tadi. Nah, ada faedah penting dari dialog antara Nabi dengan Ubay bin Ka'ab. Sebagian ulama mengatakan sebenarnya waktu Nabi bertanya ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, Ubay udah tahu aslinya. Tapi karena adab seorang talib kepada gurunya, beliau lebih mengatakan pertama-tama Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini pentingnya. Karena apa? Alasannya bisa jadi Rasul mau menerangkan yang lain. Mau menerangkan yang lain, maka lebih aman itu jawaban yang perlu disampaikan. Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini menunjukkan keagungan adab dari Ubay bin Ka'ab. Sekaligus ketawaduan beliau. Nah, gitu. Sebenarnya beliau sudah tahu menurut keterangan sebagian ulama. Tapi karena tawadunya Ubay bin Ka'ab, atau karena beliau bisa jadi Rasul akan menyampaikan sesuatu yang lain, maka itulah jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, baru ketika diulang-ulang pertanyaan itu, Ubay menyampaikan jawaban sesuai dengan ilmu yang diketahuinya, yaitu ayat kursi. Nah, ini jadi intinya orang yang berilmu itu perlu bersikap tawadu, ya. Itu seperti yang dicontohkan oleh Ubay bin Ka'ab di hadapan Nabi SAW. Nah, kemudian Bapak Ibu dan sekalian, di dalam ayat kursi itu Allah secara berurutan menyebut ada 5 nama, ya. Yang pertama apa? Allah tadi, la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum, nah, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Nah, itu 3 sudah sebutkan. 1 Allah, yang kedua al-hayyu, yang ketiga al-qayyum. Nah, kemudian nanti di bagian akhir ayat kursi ada al-aliyyu al-azim. Itu nama Allah, ada al-aliyyu al-azim di dalam 1 ayat. Jadi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, artinya yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kemudian la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Nah, itu sifat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Adakah orang yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di depan dan di belakang mereka. Wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan makhluk itu tidak meliputi, tidak mengetahui ilmu Allah, ya, kecuali apa yang Allah kehendaki, Allah kasih tahu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursinya Allah itu lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Nah, ini diterangkan nanti dalam hadis sahih riwayat Abdullah bin Abbas yang menerangkan tentang kursinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kursi Allah itu apa? Kata Abdullah bin Abbas, innahu maudi'u qadama ilahi azza wajal.
kursi itu adalah tempat kedua kakinya Allah Azza wa Jalla. Kursi itu adalah apa? Maudi'u qadamai Allah Azza wa Jalla. Tempat berpijaknya kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang sahih ya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah atau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Kemudian di sini ars disebutkan enggak? Wasi'a enggak ya? Nah, ini dia disebut ayat kursi karena ada kata-kata wasi'a kursiyuhu ini. Nah, sementara arsnya Allah itu itu adalah makhluk Allah yang lebih besar lagi. Kursinya saja lebih besar daripada 7 lapis langit dan bumi. Nah, arsnya sebagaimana arsnya? Al-arsu akbaru minal kursi. Ars itu lebih besar lagi daripada kursi. Dalam hadis yang mengatakan annas samawati sab'a wal aradina sab'a bin nisbati lil kursi ya kahalqatin ulqiyat fi falatin minal ardi. Sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu dibandingkan kursi ya, ibarat sebuah cincin. 7 lapis langit dan bumi itu ibarat sebuah cincin yang dilemparkan di tanah lapang yang ada di atas muka bumi, di padang pasir ya. Jadi padang pasir, tanah lapang itulah kursinya. 7 lapis langit dan bumi itu bagikan cincin, sebuah cincin. Bisa bayangkan? Kecil, padahal tebalnya langit itu setebal perjalanan 500 tahun tebalnya satu lapis langit. Besar apa enggak kira-kira? Oh, besar sekali. Luasnya enggak tahu, wallahu alam ya. Terakhir, nah, wa anna fadlal arsy 'alal kursi, sementara keutamaan ars atau besarnya ars dibandingkan kursi kapadli al-falati ala hadhil halqati. Seperti keutamaan besarnya padang luas itu dibandingkan dengan sebuah cincin. Jadi kursinya Allah dibanding arsy Allah seperti apa? Kursinya itu seperti sebuah cincin, arsy itu padang luas. Ada bayangan nggak kira-kira? Punya bayangannya bahwa arsy jauh lebih besar. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena sudah tiba waktu Isya ya, jadi kita sampai di sini dulu. Nanti insya Allah penjelasan detail ya, terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam ayat kursi ini kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum diakhiri barangkali ada ya, silakan Pak Agus. Tadi disebutkan bahwa ayat yang paling agung adalah ayat kursi karena di situ memuat 5 nama Allah dan 26 sifat Allah. Ya. Sementara yang pelajaran dari yang kemarin disebutkan juga bahwa ayat yang paling suci adalah surah. Oh, surah. Al-Fatihah. Karena dengan membaca itu pahalanya sepertiga dari Al-Quran. Al-Ikhlas itu kemarin Al-Ikhlas surah yang Al-Ikhlas. Mohon penjelasannya, Pak. iya. Kemarin kita udah bahas bahwa surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Karena apa? Isinya apa kemarin? Menurut penjelasan yang kedua, pandangan yang kedua, karena surah Al-Ikhlas itu membahas sepertiga dari tema Al-Quran, yaitu membahas tentang tauhid. Karena Al-Quran itu secara garis besar ada berapa tema? 3. 1 tauhid, 2 masalah hukum syariat, dan yang ketiga kisah-kisah umat terdahulu. Itu bagus. Nah, maka dia disebut surah yang keutamaannya sama dengan sepertiga Al-Quran. Walaupun ada yang memahami bahwa kalau kita membaca surah Al-Ikhlas pahalanya sama seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Yaitu, jadi nggak ada kontradiksi. Yaitu surah. Sementara sekarang yang kedua itu tadi kan lebih agung, Pak. Namun pahalanya kok lebih kecil dari Al-Fatihah, Pak. oh gitu, dari sisi pahala ya. Ya kalau bukan Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Yang ayat kursi tadi pahalanya kan lebih kecil dari Al-Ikhlas. Nah gitu Al-Ikhlas ya. Oke.
Baik, terima kasih Pak Agus ya. Di sini tidak ada keterangan seberapa besar pahala apabila kita membaca ayat kursi. Ya, tidak ya. Nah, sementara kemarin waktu kita membahas surah Al-Ikhlas ada keterangan bahwa Al-Ikhlas itu adalah sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Walaupun kemarin kan sudah kami jelaskan, itu sebenarnya ada dua pendapat. Pendapat pertama menerangkan keutamaan pahala gitu ya. Tapi pendapat kedua itu bukan menjelaskan soal pahala, tapi menjelaskan soal isi dari surah Al-Ikhlas. Isinya menjelaskan tentang apa? Sepertiga tema dari Al-Quran. Dan itu makna yang dicenderungi oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi bukan soal, tidak bicara soal pahala, tapi soal isinya. Isinya menjelaskan sepertiga tema Al-Quran. Nah, kalau pahalanya dijelaskan dalam hadis Nabi yang umum, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanatun bi asyri amsalihah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan dikali lipatkan jadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi keutamaan membaca Al-Quran sama atau tidak? Sama gitu. Kalau kembali kepada hadis ini, makanya Syekh Al-Fauzan cenderung yang dimaksud Al-Ikhlas itu sulusul Quran, bukan artinya bukan membaca Al-Ikhlas itu sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, bukan itu. Pahalanya bukan itu. Walaupun ada yang berpendapat seperti itu ada. Tapi kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis lain, dalil yang lain, lebih kuat hadis itu menunjukkan bahwa Al-Ikhlas itu adalah surah yang membahas sepertiga tema dari Al-Quran. Itu bagus. Jadi pahalanya kalau begitu sama atau enggak membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Kursi? Pahalanya sama atau tidak? Sama atau beda? Saya ulangi ya, pertanyaannya gampang. Membaca surah Al-Ikhlas dan ayat kursi pahalanya sama atau beda? Nah, itu. Beda. Hurufnya lebih banyak mana kira-kira? Ah, gitu. Kalau kita kembali ke hadis Nabi tadi. Tapi isinya kalau Al-Ikhlas itu membahas sepertiga tema Al-Quran karena fokus bicara tentang Allah Ta'ala. Kalau ayat kursi membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, meskipun ada yang lain yang dibahas tentang syafaat misalnya, tentang kursinya misalnya dan seterusnya. Itu Pak Agus. Jelas ya? Ya betul, ada. Bukan itu. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk illa al-maut, kecuali kematian. Itu hadisnya. Nah, itu menunjukkan keutamaan ayat kursi. Tapi jadi man qara'a ayat al-kursi ba'da sholawatil maktubati la yamna'uhu al-jannata illa al-maut. Ya, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Nah, ini keutamaan lagi ya, keutamaan ayat kursi. Yaitu dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, ada juga kan, maka syaitan tidak bisa mendekat kepadanya. Itu tentang keutamaan ayat kursi dalam beberapa hadis yang lain. Yaitu Pak Agus. Oke, ya tentu itu mengikuti ya. Ya baik. Saya kira itu jelas bagus ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali ya karena waktu kita terbatas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.